Yang dibutuhkan warga DKI bukan balapan. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden. Pemberangkatan 30 ton beras untuk kebutuhan di DKI Jakarta. Puluhan juta usaha kecil masyarakat diperkirakan gulung tikar alias bangkrut karena pandemi. Tapi Anies tetap store duit miliaran rupiah. Nah, ketika ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini adalah proyek fiktif dan ini adalah korupsi. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Formula E yang untung, warga DKI makin buntung. Masalah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita, yakni pemerintah dan masyarakat, saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak kehilangan mata pencarian mereka. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021, Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi anggaran-anggaran lain untuk mendukung penyelenggaraan ini tadinya. Ada biaya promosi, ada pembangunan sirkuit, ada segala macam. Itu ke transfer kemana dananya? Tidak tahu apa yang ada di kepala Anies. Anies memang pandai bersilat lidah, tapi kali ini dia tak bisa berkelit kalau sudah salah. Lawan Anies sekarang juga. Tolak Formula E sekarang juga. Ini agenda internasional, dananya aman. Justru kalau ini agenda internasional harus semakin terbuka. Kalau memang aman, buktikan surat dari FIA, Federasi Otomotif Internasional, menyatakan bahwa dana ini aman. Atau tunjukkan amandemen kontraknya bahwa ini ditunda dan aman. Sampai kapan ditunda dan amannya, supaya jelas. Gedung KPK Merah Putih digeruduk sejumlah orang. Para pelaku aksi yang berjumlah puluhan tersebut menuntut soal Formula E yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Terlihat massa membawa spanduk bertuliskan "Wanted, KPK mana nyalimu?" dengan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Desakan massa itu dipicu oleh penemuan audit BPK soal Formula E yang sudah sangat merugikan 1,3 triliun. Ya, soal penemuan Formula E yang sangat merugikan tak penuhi kebijakan, ujar salah satu peserta aksi. Pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Lawan Anies sekarang juga. Tolak Formula E sekarang juga. Di kesempatan lain, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, juga menanggapi soal Anies Baswedan yang diingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta untuk membayar biaya komitmen Formula E. Guntur Romli menyindir bahwa polemik Formula E ini adalah kesalahan gubernur yang kini harus ditanggung oleh warga DKI Jakarta. Kebodohan gubernur yang nanggung harus warga DKI, katanya melalui akun Twitter Gun Romli pada Selasa 14 September 2021. Kita harus melihat track record ya. Formula E ini track recordnya di semua penyelenggaraan merugi. Kemudian Formula E operation sendiri tidak untung. Beda dengan Formula One begitu. Jadi kenapa kemudian diambil Formula E kita tidak tahu. Dan kenapa kemudian dipaksakan harus di APBD perubahan kita tidak tahu. Kalau duit dia atau kroninya ya nggak terlibat Formula E sih nggak masalah, sambung kader Nahdlatul Ulama tersebut. Dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi, maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta, harus menelisik ini siapa yang bertanggung jawab. Sementara sekarang hanya buzzer yang bekerja membangun opini dengan narasi-narasi konyol.
Sebelumnya, Dispora DKI Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar segera melunasi biaya komitmen atau komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E selama musim ini. Mana perasaanmu, rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Pilkada DKI akan jadi panggung Agus Yudhoyono. Kalau dia menang, seorang pemimpin, saya ingin menyampaikan, pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakapnya. Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengaku telah memperoleh konfirmasi dari pihak Dispora mengenai kebenaran surat tersebut. Adapun dalam surat itu disampaikan seluruh komitmen fee yang harus segera dilunasi Anies sampai musim 2023-2024. Berdasarkan hasil kajian terhadap draft nota kesepahaman atau MOU antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited, terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemprov DKI berupa biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut. Demikian bunyi surat tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 92 ayat 6. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak bisa melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Pengecualian diberikan apabila kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Hal itu juga tercantum dalam MOU atau nota kesepahaman antara Anies dan Formula E Operation atau FEO. Dengan demikian, maka Anies wajib membayar komitmen fee Formula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Salah satu penghamburan uang paling nyata oleh Anies Baswedan adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Dengan ditandatanganinya perikatan MOU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai dengan perjanjian. Demikian bunyi surat itu. Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai wan prestasi yang dapat digugat di arbitration internasional di Singapura. Diketahui Anies baru membayar komitmen fee gelaran musim 2019-2020 sebesar 20 juta pound sterling atau setara 360 miliar. Lalu musim 2020-2021 sebesar 11 juta pound sterling setara dengan 200 miliar. Dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau 423 miliar. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan kepada Dinas Pemuda Olahraga. Pengamat olahraga Budiarto Sambesi juga menilai Formula E sekedar jadi ajang sirkus dan merugikan olahraga Indonesia serta Jakarta pada khususnya. Budiarto menilai Indonesia belum sampai pada level menggelar balap mobil formula listrik tersebut. Selain karena sedang dalam situasi pandemi COVID-19, banyak olahraga lainnya yang butuh perhatian. Belum saatnya kita menyelenggarakan Formula E, jauh sekali dari dunia keolahragaan kita secara umum. Mantan jurnalis ini menambahkan, dana yang digelontorkan pemerintah DKI untuk ajang tersebut lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur olahraga. Ya, sayang dana sebegitu besar dipakai hanya untuk tontonan Formula E yang masih asing untuk kita. Terakhir, ucap Budiarto, polemik Formula E ini menimbulkan kebisingan yang tidak perlu. Masyarakat sedang berjuang dari pandemi COVID-19, terjebak dengan perdebatan tidak produktif mengenai olahraga yang belum akrab bagi masyarakat Indonesia.
Yang saya khawatir Formula E ini merugikan kita karena ribut tidak karu-karuan. Untuk apa ribut soal Formula E? Sebaiknya nggak usah aja, tutup buku selesai. Lawan Cianis sekarang juga. Tolak Formula E sekarang juga. Baik kawan-kawan, mengingat situasi dan kondisi kawan-kawan, kita kembali geser kawan-kawan, kita berjuang kawan-kawan, bahwa hari ini telah turun kita di bawah rakyat kawan-kawan, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menolak Formula E kawan-kawan. Sebentar lagi kita akan berserah kawan-kawan. Kawan-kawan melakukan barisan, kembalikan parkiran kendaraan, kembalikan kendaraan terus bariskan sesuai dengan barisan yang ada. Kita akan kembali bergerak. Begitu kembali motor, kembalikan dan masuk dalam jalan. Mobil komando kita rapikan barisan terlebih dahulu Pak, biar tidak terkacau, biar tidak terjatuh. Lawan Cianis sekarang juga.